Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan perkuliahan sosiolinguistik pada hari ini. Yang terhormat Ibu Jatut Yoga Prameswari selaku dosen pembimbing mata kuliah sosiolinguistik serta teman-teman yang saya banggakan. Saya Muhammad Nuzul Samuriski yang akan menjadi moderator pada hari ini. Adapun materi yang akan kita presentasikan berjudul bahasa pertama dan bahasa kedua. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Ada Ahmad Taufik Hidayat, ada saya sendiri Muhammad Nuzul Samuriski, ada Novi Monika Prayono, Rane Saskia, Sidik Firdaus Aroyan, Widya Himalia Putri, dan Zarara. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita dengarkan penjelasan dari kelompok kami. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Novi Monika. Pada Novi Monika, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Monika Prayono. Saya di sini akan menjelaskan pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Kapasitas ini melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fenotik, dan kosakata yang luas. Bahasa yang diperoleh bisa berupa vokal seperti pada bahasa lisan atau manual seperti pada bahasa isyarat. Pemerolehan bahasa biasanya merujuk pada pemerolehan bahasa pertama yang mengkaji pemerolehan anak terhadap bahasa ibu mereka dan bukan pemerolehan bahasa kedua yang mengkaji pemerolehan bahasa tambahan oleh anak-anak atau orang dewasa. Nah, pemerolehan bahasa merupakan sebuah hal yang sangat menakjubkan lebih dalam proses pemerolehan bahasa pertama yang dimiliki langsung oleh anak tanpa ada pembelajaran khusus mengenai bahasa tersebut kepada seorang anak. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang anak-anak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa terkenan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenan dengan bahasa kedua. Meskipun dibawa sejak lahir, kompetensi memerlukan pembinaan sehingga anak-anak memiliki performansi dalam berbahasa. Performansi adalah kemampuan anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Performansi terjadi dari dua proses, yaitu proses pemahaman dan proses penerbitan kalimat-kalimat. Proses pemahaman melibatkan kemampuan mengamati atau mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar. Sedangkan proses penerbitan melibatkan kemampuan menghasilkan kalimat-kalimat sendiri. Terima kasih dari saya. Terima kasih Novi Monika untuk penjelasan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama. Yaitu yang pertama ada faktor perkembangan sosial kognitif. Apabila seorang anak menggunakan ujaran-ujaran yang bentuk-bentuknya benar, ini belum berarti bahwa anak itu telah menguasai bahasa pertama. Karena dapat saja ia memberikan arti yang lain pada kalimat yang ia ucapkan itu. Agar seorang anak itu dapat disebut menguasai bahasa pertamanya, ada beberapa unsur yang penting yang berkaitan dengan perkembangan jiwa atau kognitif dari anak itu. Selanjutnya ada alat pemerolehan bahasa yang dibawa sejak lahir. Berkenaan dengan aktor pemerolehan bahasa pertama yang berhubungan dengan alat pemerolehan bahasa yang dibawa sejak lahir, hal ini berkaitan dengan teori Chomsky yang telah dijelaskan di sebelumnya, di mana menurut Chomsky setiap orang telah memiliki peralatan yang memungkinkannya
memperoleh bahasa pertama yang dinamakan Language Acquisition Device atau disingkat LAD atau peralatan pemerolehan bahasa. Ia mengatakan bahwa LAD ini mampu memprakirakan struktur bahasa. Selanjutnya ada kematangan alat berbicara. Kemampuan berbicara juga tergantung pada kematangan alat berbicara, misalnya tenggorokan, langit-langit, lebar rongga mulut, dan lain-lain. Alat-alat tersebut baru dapat berfungsi dengan baik setelah dapat membentuk atau memproduksi suatu kata dengan baik. Perlu untuk diketahui adalah seorang anak tidak dengan tiba-tiba memiliki tata bahasa B1 dalam otaknya dan lengkap dengan semua kaedahnya. B1 diperolehnya dalam beberapa tahapan, yaitu seperti mendekati tata bahasa dari orang dewasa. Menurut para ahli, tahap-tahap ini sedikit banyaknya ada ciri kesemestaan dalam berbagai bahasa di dunia. Oleh karena itu, tahap-tahap pemerolehan yang dibahas dalam makalah ini adalah tahap aktor yang terdiri atas beberapa tahap, yaitu ada tahap pengocehan, tahap satu kata, tahap dua kata, dan tahap menyerupai telegram. Dari selanjutnya akan dibacakan oleh Rani Saskia. Kepada Rani, saya persilakan. Baik, saya Rani Saskia akan membacakan strategi pemerolehan bahasa pertama. Strategi yang pertama yaitu strategi meniru. Strategi ini mengajarkan anak untuk memegang pedoman dengan artian tirulah apa yang dikatakan orang lain. Strategi kedua yaitu produktivitas, yang berarti keefektifan dan keefisienan dalam pemerolehan bahasa. Dalam strategi ini, anak diberi pedoman buatlah sebanyak mungkin dengan bekal yang telah Anda miliki atau Anda peroleh. Dengan satu kata, anak dapat bercerita dan mengatakan sebanyak mungkin. Strategi yang ketiga yaitu strategi hubungan umpan balik antara produksi ujaran dan respon. Dengan strategi ini, anak-anak dihadapkan dengan pedoman, hasilkanlah ujaran, dan lihatlah bagaimana orang lain memberi respon. Yang keempat, strategi prinsip operasi. Dalam strategi ini, yang terakhir ini adalah anak dikenal dengan pedoman, gunakan beberapa prinsip operasi umum untuk memikirkan serta menetapkan bahasa. Terima kasih. Terima kasih Rani untuk penjelasan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zarah. Kepada Zarah, saya persilakan. Materi selanjutnya yaitu teori-teori pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respons. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan. Yang kedua, teori nativisme. Chomsky merupakan penganut nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia, tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Pendapat Chomsky didasarkan pada beberapa asumsi. Yang pertama, perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan. Yang kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang singkat. Dan yang ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. Teori yang ketiga yaitu teori kognitivisme. Menurut teori kognitivisme, yang paling utama harus dicapai adalah perkembangan kognitif. Barulah pengetahuan dapat keluar dalam bentuk keterampilan berbahasa. Dari lahir sampai 18 bulan, bahasa dianggap belum ada. Anak hanya memahami dunia melalui inderanya. Anak hanya mengenal benda yang dilihat secara langsung. Pada akhir usia 1 tahun, anak sudah dapat mengerti bahwa benda memiliki sifat permanen sehingga anak mulai menggunakan simbol untuk mempresentasikan benda yang tidak hadir di hadapannya. Simbol ini kemudian berkembang menjadi kata-kata awal yang diucapkan anak. Dan teori yang terakhir yaitu teori interaksionisme.
Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan bahasa. Pemerolehan bahasa itu berhubungan dengan adanya interaksi antara masukan atau input dan kemampuan internal yang dimiliki pembelajar. Terima kasih Zahra untuk pemaparan materinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Widya. Kepada Widya saya persilakan. Baik, di slide selanjutnya ada pengertian bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua adalah proses seorang belajar bahasa kedua di samping bahasa ibu. Mereka mengacu pada aspek sadar dan bawah sadar dari masing-masing proses. Bahasa kedua atau B2 biasanya mengacu pada semua bahasa yang dipelajari setelah bahasa ibu mereka, yang juga disebut bahasa pertama atau B1. Menurut para ahli, yang pertama ada menurut Chair dan Agustina. Pemerolehan bahasa kedua adalah rentang bertahap yang dimulai dari menguasai bahasa pertama atau B1 ditambah sedikit pengetahuan bahasa kedua. Lalu penguasaan B2 meningkat secara bertahap sampai akhirnya penguasaan B2 sama baiknya dengan B1. Yang kedua, menurut Khalid A. Haras, bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh anak setelah mereka memperoleh bahasa pertama. Yang ketiga ada Henry Guntur Tarigan. Pembelajaran bahasa kedua diartikan dengan mengajar dan belajar bahasa asing dan atau bahasa kedua lainnya. Menurut Darjo Wijojo, pembelajaran bahasa kedua diperoleh melalui proses orang dewasa yang belajar di kelas adalah pembelajaran secara formal dibandingkan dengan bahasa pertama secara alamiah. Terima kasih Widya untuk penjelasan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan kembali oleh Rani Saskia. Kepada Rani saya persilakan. Selanjutnya, proses penguasaan bahasa kedua. Sebagaimana kemampuan B1, kemampuan B2 pun mendapatkan kompetensi aktor E, kompetensi sintaksis, dan kompetensi fonologi. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa ketiga kompetensi tersebut merupakan substansi dari kompetensi linguistik. Untuk dapat berbahasa B1 atau B2 dengan baik, seseorang harus mempunyai tiga kompetensi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan substansi antara proses yang terjadi pada kemampuan B1 dan B2. Proses penguasaan B2 mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar bahasa secara sengaja. Yang kedua, berlangsung setelah terdidik berada di sekolah. Yang ketiga, lingkungan sekolah sangat menentukan. Yang keempat, motivasi si terdidik tidak sekuat saat mempelajari bahasa pertama. Yang kelima, waktunya terbatas. Yang keenam, si terdidik tidak mempunyai banyak waktu untuk mempraktekkan bahasa yang dipelajari. Yang ketujuh, bahasa pertama mempengaruhi proses pembelajaran bahasa kedua. Yang kedelapan, umur kritis mempelajari bahasa kedua kadang-kadang telah lewat, sehingga proses belajar aktor kedua berlangsung lama. Yang kesembilan, dan disediakan alat bantu belajar. Tarigan mengatakan bahwa terdapat 3 ciri proses pembelajaran bahasa kedua. Ciri yang pertama, pembelajaran bahasa adalah manusia. Karenanya, pembelajaran bahasa terjadi dalam interaksi sosial antar individu seperti guru, siswa, yang di dalamnya berlaku hukum sosial. Ciri yang kedua, pembelajaran berlangsung dalam interaksi yang dinamis. Berarti bahwa pembelajar tumbuh dan berkembang menuju kedewasaan. Sehingga dalam proses ini, pengajar diharapkan memberi segala pengalamannya untuk membantu pembelajar. Yang ketiga, pembelajaran berlangsung dalam suasana responsif. Artinya, proses pembelajaran merupakan kesempatan besar bagi pembelajar untuk melakukan respon. Pancingan dapat diberikan oleh pengajar atau sesama pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Rani untuk penjelasan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh dua orang, yaitu Widya dan Zahra. Kepada Widya dan Zahra, saya persilakan. Baik, di slide selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa kedua. Yang pertama ada faktor motivasi. Dalam pembelajaran bahasa kedua menyatakan bahwa orang yang di dalam dirinya ada keinginan, dorongan, atau tujuan yang ingin dicapai dalam belajar bahasa kedua cenderung akan lebih berhasil dibandingkan dengan orang yang belajar tanpa dilandasi oleh suatu dorongan, tujuan, dan motivasi itu. Yang kedua ada faktor usia. Ada anggapan umum di dalam pembelajaran bahasa kedua bahwa anak-anak lebih baik dan lebih berhasil dalam pembelajaran bahasa kedua dengan orang dewasa. Anak-anak tampaknya lebih mudah dalam memperoleh bahasa baru, sedangkan orang dewasa tampaknya mendapat kesulitan dalam memperoleh tingkat kemahiran bahasa kedua.
Yang ketiga ada faktor penyajian formal. Pembelajaran atau penyajian bahasa secara formal tentu memiliki pengaruh terhadap kecepatan atau keberhasilan dalam memperoleh bahasa kedua karena disebabkan beberapa faktor dan variabel yang disediakan dengan sengaja. Demikian juga keadaan lingkungan pembelajaran bahasa kedua secara formal di dalam kelas sangat berbeda dengan lingkungan pembelajaran bahasa kedua secara naturalistik atau alamiah. Namun, pembelajaran bahasa kedua secara formal kurang berpotensi untuk menghasilkan penutur-penutur yang mampu berkomunikasi secara alamiah seperti penutur aslinya. Dengan kondisi lingkungan kelas yang khas dalam pembelajaran bahasa kedua, maka tentunya ada pengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran bahasa kedua. Pengaruh pertama ada pengaruh terhadap kompetensi. Pengaruh kompetensi ini sangat dipengaruhi oleh peran yang dimainkan pembelajar dalam lingkungan formal pembelajar itu. Yang kedua ada pengaruh terhadap kualitas performansi. Performansi merupakan realitas kompetensi kebahasaan yang dimiliki seseorang. Pembelajaran bahasa formal di dalam kelas dapat menjamin kualitas input yang diterima pembelajar. Yang ketiga ada pengaruh terhadap urutan pemerolehan. Urutan pemerolehan yang dimaksud di sini adalah pemerolehan form gramatikal. Pengaruh terhadap kecepatan pemerolehan. Kecepatan pemerolehan adalah kecepatan menangkap masukan dan menjadikan masukan itu sebagai bendaharaan kebahasaannya. Selanjutnya ada faktor bahasa pertama. Para pakar pembelajaran bahasa kedua pada umumnya percaya bahwa bahasa pertama mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua pembelajar. Sedangkan bahasa pertama ini telah lama dianggap menjadi pengganggu di dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Julai menerangkan bahwa kualitas lingkungan bahasa sangat penting bagi seseorang pembelajar untuk dapat berhasil dalam mempelajari bahasa baru atau bahasa kedua. Yang dimaksud dengan lingkungan bahasa adalah segala hal yang didengar dan dilihat oleh pembelajar sehubungan bahasa kedua yang sedang dipelajari. Terima kasih Widya dan Zara untuk penjelasan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Taufik. Kepada Taufik saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya materi yang akan dibawakan itu adalah strategi kemampuan bahasa kedua. Pengertian strategi. Dalam bidang non-militer, konsep strategi digunakan untuk hal-hal yang benar dari makna permusuhan. Kata itu mengandung makna, rencana, tahapan, atau kesadaran untuk bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, strategi belajar didefinisikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan oleh pembelajaran untuk menambah kemampuan penyimpanan, pemproduksian kembali, dan penggunaan informasi. Dalam pengertian baru ini, strategi belajar bahasa memiliki kandungan makna sebagai berikut. Yang pertama, strategi belajar bahasa memiliki kontribusi langsung pada tujuan utama kemampuan pembelajaran bahasa. Selanjutnya, strategi belajar bahasa menghendaki pembelajaran mudah, memahami sendiri secara langsung B2. Strategi belajar bahasa mengembangkan pedoman bagi pengajar. Strategi belajar bahasa berorientasi pada pemecahan masalah terhadap tugas bahasa B2. Strategi belajar bahasa merupakan aktivitas khusus yang dilakukan oleh pembelajaran B2, bukan dilakukan untuk pengajar atau calon pengajar. Strategi belajar bahasa melibatkan banyak aspek pembelajaran, bukan hanya kognitif. Strategi belajar bahasa mendorong pembelajaran bahasa, baik langsung maupun tidak langsung. Strategi belajar bahasa tidak selalu mudah untuk diobservasi. Ada beberapa strategi belajar yang hanya dapat diamati melalui video, tab, dan simulasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Taufik untuk pembacaan materinya. Materi yang terakhir akan dibacakan oleh Bang Sidik. Kepada Sidik saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan macam-macam strategi kemampuan bahasa kedua. Menurut Oxford tahun 1992 membagi kemampuan B2 ke dalam dua kelompok besar, yaitu strategi langsung dan strategi tak langsung. Yang pertama, strategi langsung adalah strategi yang melibatkan secara langsung sasaran bahasa terhadap pembelajar. Semua strategi langsung memerlukan proses mental, tetapi proses dan tujuan
berbeda-beda. Strategi langsung ini digunakan oleh pembelajar untuk mengatasi masalah kebahasaannya melalui sentuhan langsung dengan materi kebahasaan yang ada. Strategi ini terdiri atas 3, yaitu strategi memori, yang kedua strategi kognitif, yang ketiga itu strategi kompensasi. Yang pertama, strategi memori ini dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mengingat informasi yang potensial untuk diproduksi. Yang kedua itu strategi kompensasi, merupakan strategi dalam paying strategi secara langsung. Yang ketiga, strategi ini dimaksud untuk mengatasi kekurangan atau ketidakmampuan belajar dalam struktur B2 atau secara refleksif maupun secara produktif. Yang selanjutnya itu strategi kedua pada strategi tidak secara langsung adalah strategi kognitif. Strategi ini memiliki banyak variasi dalam aplikasinya, yaitu mengulang materi, menganalisis ungkapan, dan meringkas. Fungsi utama strategi ini adalah manipulasi atau transformasi bahasa sasaran oleh pembelajar. Yaitu selanjutnya strategi secara tidak langsung adalah strategi untuk mengatur belajar bahasa secara umum. Jika strategi secara langsung memiliki hubungan langsung dengan pemecahan problem kebahasaan, strategi tak langsung tidak, yaitu ibarat peran direktur permainan. Strategi tak langsung memerankan berbagai fungsi percaya diri dan menghibur para pelaku. Baik, itulah macam-macam strategi kemampuan bahasa kedua. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai penerapan strategi tak langsung dalam 4 keterampilan berbahasa. Telah dikemukakan, strategi tak langsung memberi dukungan terhadap strategi langsung dan membantu pembelajar memecahkan tugas-tugas kebahasaannya. Dukungan itu dalam bentuk memfokuskan perencanaan, pencarian peluang, mengendalikan kecemasan, peningkatan kerjasama dan rasa simpati, dan sebagainya. Strategi ini dikelompokkan menjadi 3 substrategi, yaitu pertama metakognitif, yang kedua afektif, yang ketiga itu sosial. Yang pertama aktivitas dalam substrategi metakognitif antara lain berbentuk memusatkan aktivitas belajar, menyusun rencana belajar, dan mengevaluasi aktivitas belajar masing-masing. Yang kedua yaitu substrategi afektif, membantu pembelajar mengurangi rasa bosan dan menimbulkan rasa nyaman dalam belajar bahasa. Yang ketiga yaitu mengenai sosial, mendapatkan sebagaimana di lingkungan setempat. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan mengenai penerapan strategi tak langsung dalam 4 keterampilan berbahasa. Kesimpulan dari materi kelompok kami ialah pemerolehan bahasa merupakan suatu proses seseorang dalam memperoleh suatu bahasa. Pemerolehan bahasa sejak kecil dengan mempelajari kata-kata dalam bahasa pertama dari orang tuanya. Jika stimulus yang diterima anak bertambah, kosakata yang dimilikinya pun akan bertambah. Jika anak sudah menguasai bahasa pertama, maka seseorang juga bisa mempelajari bahasa kedua. Bahasa kedua ini bisa didapatkan secara alami maupun secara terpimpin. Bahasa kedua ini bisa dipelajari hingga sama mahirnya dengan bahasa pertama. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bu Catut serta teman-teman. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.